Ya, bismillah. Bapak minta waktunya sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berdiri tanpa bersandar. Ustazah Idriani yang akan jadi pembicara juga tidak bersandar. Boleh kakak yang bersandar? Biar sama semua. Gak ada yang bersandar, menghadap ke sini. Ya, kalau agak serong nggak apa-apa, tapi bukan bersandar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang saya hormati Ibu Indriani Mukim SPD selaku pembicara dan sekaligus beliau adalah manajer pembinaan LPIT Thoriq bin Ziyad. Seluruh ibu-ibu pembina BPI Putri yang hadir di kesempatan siang hari ini dan kakak-kakak siswi SMPIT Thoriq bin Ziyad yang luar biasa. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kelas 9 ya? Bapak cerita sedikit. Karena momen BPI kali ini sebenarnya bertepatan dengan peringatan Muharram ya, hijrah Rasulullah SAW. Dalam perjalanan Rasulullah berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah, di tengah perjalanan beliau sempat singgah di rumah yang ada di tengah padang pasir. Jadi rumah yang tidak memiliki tetangga. Rumah itu milik seorang penggembala bernama Ummu Ma'bad, pasangan suami istri. Suaminya bernama Abu Ma'bad, istrinya bernama Ummu Ma'bad. Kalau bapak diam berarti kalian ada yang bicara. Bapak dengar suara dari lain. Ketika Rasulullah singgah di tempat itu, di tengah perjalanan panas luar biasa, terik yang luar biasa, dalam keadaan haus, dahaga, lelah yang mendera tubuh beliau, beliau ingin singgah di tempat itu untuk mendapatkan sekedar minum. Rupa-rupanya, ketika beliau tiba di tempat itu, beliau bertanya tentang ada atau tidaknya minuman. Ternyata sang pemilik rumah tidak memiliki minuman apapun. Tidak ada makanan, tidak ada minuman yang bisa sekedar diambil oleh Rasulullah dan Abu Bakar untuk meredakan haus beliau ketika itu. Tapi ini suara dari sebelah mana ya? Yang lurus bapak ini, ngidapnya ke bapak semua yang di sini. Kelas 8 ya berarti ya. Saat Rasulullah melihat ke sekitarnya, ternyata beliau mendapati ada seekor kambing. Kambingnya kurus, sudah tua, sama sekali tidak memiliki tanda-tanda akan bisa mengeluarkan air susu. Tapi karena memang Rasulullah Allah berikan kelebihan, didoakan oleh Nabi, dipegang oleh Nabi, ternyata dari kambing yang tua itu, kambing yang kurus tadi, ternyata bisa keluar air susu yang banyak. Begitu air susunya keluar, diperas oleh Nabi, ditampung pada satu mangkok atau gelas. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah beliau minum air itu? Tidak. Beliau mempersilahkan kepada tuan rumah. Siapa tadi namanya? Bapak kasih hadiah yang ingat namanya. Siapa namanya nama tuan rumahnya tadi? Tunjuk jarinya. Siapa namanya tadi? Yang punya kambing siapa namanya? Bapak baru ngomong tadi, baru bapak sampaikan tadi. Bapak beri hadiah? Gak ada. Namanya Ummu Ma'bad. Rasulullah ambil air itu, dipersilakan kepada tuan rumah untuk minum terlebih dulu. Setelah itu diperas kembali.
keluar air susu yang berikutnya ditampung dalam satu mangkok. Kali ini kata Nabi, simpan air susu ini, serahkan kepada suamimu, karena suaminya sedang tidak ada di rumah. Diperas untuk kali yang ketiga, kembali keluar air susunya. Untuk siapa yang ketiga? Bukan untuk Nabi, untuk teman beliau, sahabat beliau. Siapa nama sahabat Nabi? Abu Bakar. Bapak kasih hadiah nanti. Siapa namanya? Ya, nanti tagih ke Bapak ya. Nanti Bapak tanya namanya. Siapa Bu namanya? Siapa nama kamu? Aubrey. Kelas berapa? 8B. 8B. Oke. Mangkok yang keberapa tadi? Mangkok yang ketiga. Baru setelah itu diserahkan kepada Abu Bakar, beliau peras lagi, keluar air susu kembali, baru di mangkok keempat ini diminum sendiri oleh Rasulullah SAW. Kakak-kakak yang luar biasa, apa pelajarannya? Ini tentang adab. Bapak tanya, kalau misalnya Rasulullah langsung minum, karena sebelum memeras kambing itu sudah diizinkan oleh tuan rumahnya, halal gak diminum oleh Nabi? Halal. Boleh gak diminum oleh Nabi langsung? Boleh. Tapi karena beliau punya etika, punya adab, maka beliau mempersilahkan kepada tuan rumah minum terlebih dulu, berikutnya teman atau sahabatnya, baru yang terakhir beliau. Nah, kakak-kakak yang luar biasa, tema kita tadi tagline-nya gimana Bu Betty? Akhlak memikat, prestasi meningkat. Itu yang membedakan orang yang istimewa dengan yang biasa saja. Orang istimewa tidak mengukur segala sesuatu hanya dengan boleh atau tidak. Pak, Bu, ini ada aturannya enggak? Ini dilarang atau tidak? Kalau dilarang saya tidak, tapi kalau boleh saya jalan. Enggak. Kadang-kadang ada hal yang sifatnya etika, adab, boleh kita lakukan, tapi lebih baik misalnya tidak dilakukan. Nah, insya Allah nanti akan dikupas lebih lanjut oleh pembicara kita, Ibu Indriani Mukim, tentang adab-adab khususnya berkaitan dengan posisi kalian sebagai siswa. Dengan adab ini, insya Allah kakak-kakak yang luar biasa, kalau kalian mendapatkan ilmu, mendapatkan tambahan pengetahuan, mendapatkan tambahan wawasan, bukan hanya bentuk pengetahuan yang kalian dapatkan, tapi keberkahan itu juga kalian dapatkan pula. Bedanya, kalau orang punya keberkahan, pengetahuannya lebih lama nempel. Jadi kita boleh introspeksi masing-masing. Kenapa ya? Belajar sebentar ingat, tapi nggak lama kemudian lupa. Boleh jadi karena kurangnya keberkahan. Nah, keberkahan itu diantaranya diundang, kita pancing dengan adab etika kita dalam menuntut ilmu. Maka Bapak minta bisa diikuti dengan baik. Ini jadi pembuka kita sebelum kegiatan BPI selama 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan dengan pembuka yang baik, insya Allah kita juga akan mendapatkan hasil yang terbaik nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya mari kegiatan BPI gabungan di kesempatan siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bapak cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Aku lupa lihada wassalamualaikum li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tahu satu tunjuk tangan. Surat apa? Betul. Ayat keberapa?
surat Al-Qalam ayat nggak apa-apa. Betul. Ya, nanti ketemu ini ya. Dapat hadiah juga yang jawab, yang memperhatikan ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini adalah Quran surat Al-Qalam ayat keempat ya. Allah menyebutkan dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Berbudi pekerti yang agung itu berarti dia akhlaknya baik, akhlaknya azim. Kenapa Rasulullah akhlaknya azim? Karena Rasulullah berakhlak seperti Al-Quran berjalan ya. Kenapa seperti Al-Quran berjalan? Karena akhlaknya sungguh mulia. Maka kakak-kakak di SMP IT Tariq bin Ziyad yang dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, yang mereka semuanya nih kakak-kakak sudah menghafal Al-Quran ya. Berakhlaklah seperti Al-Quran. Agar apa? Memiliki akhlak yang memikat ya. Next book. Ini siapa tadi namanya? Rania. Nanti ke saya ya. Oke ya. Ini contoh, lanjut aja Bu. Ya, lanjut aja Bu. Nah inilah akhlak, contoh akhlak yang memikat hati ya. Akhlak yang memikat hal-hal yang lain yang bisa kamu lebih baik lagi ya. Contohnya suka bekerja sama dalam kebaikan ya. Ibu tanya, kamu suka tidak bekerja sama dengan teman-teman kamu? Suka, tapi nggak boleh dalam ulangan ya. Bukan ulangan ya, sekarang namanya sumatif ya, assessment ya. Kalau assessment harus masing-masing ya. Bekerja sama itu adalah akhlak yang sangat mulia. Suka bekerja sama dalam kebaikan. Ada event-event sekolah ya. Kalau di SMP banyak kegiatan yang bersama ya Bu ya. Ada pramuka, ada PMR, kemudian ada yang penampilan ya, itu Masya Allah. Kalian bekerja sama itu termasuk akhlak yang mulia ya. Kemudian yang kedua, optimis terhadap masa depan ya. Bu ini tanya, kakak-kakak di SMP apakah sudah punya cita-cita? Yakin tidak berhasil? Yakin tidak berhasil? Bu ini mau tanya kelas 9 yang udah mau sebentar lagi masuk SMA. Ada yang mau menyebutkan cita-citanya apa? Mana tadi? Yang serius jawabnya, bukan bercanda. Ada yang mau menyebutkan cita-citanya apa? Ada yang mau menyebutkan cita-citanya apa Kak? Mau jadi chef? Masya Allah. Ada langkahnya untuk menjadi chef? Suka masak? Ikut ekskul apa di sekolah? Tata boga. Ada ya? Ya, Masya Allah. Semoga berhasil ya. Jadi chef profesional ya. Jadi optimis ya. Kalau optimis itu harus ada langkah yang dilakukan. Ada lagi yang mau menyebutkan cita-citanya? Kelas 9? Kelas 9? Ada yang punya cita-cita, ada yang tidak punya cita-cita? Cita-citanya apa Kak? Apa? Psikolog. Amin. Bukan. CEO. Punya perusahaan berarti ya. Ini doakan. Amin. Mudah-mudahan bisa ya. Punya perusahaan besar yang bisa menyaingi perusahaan-perusahaan orang Eropa, orang Amerika. Bisa menguasai dunia ya. Ada lagi yang punya cita-cita yang mau menyebutkan? Oh ya, boleh. Kelas 8 ditanya. Jangan nunjuk orang lain, kamu sendiri. Ada yang mau menyebutkan? Apa tuh? Ahli astronomi. Masya Allah, jadi ahli astronomi ya. Bukan peramal, tapi ahli bintang ya, astronomi. Semoga berhasil. Ada lagi kakak yang di belakang? Apa cita-citanya Kak? Pengacara. Mantap, bagus ya, keren. Jadi pengacara hebat ya. Nah ini optimis, itu adalah satu kebaikan, satu akhlak yang mulia. Adik kelas 7 ada yang punya cita-cita, ada yang mau disebutkan?
pendidikan? Adik kelas 7 ada? Apa cita-citanya Kak? Arsitektur. Masya Allah, keren. Nanti bangun masjid Torik ya. Ya, yang bagus ya. Oke. Kemudian yang ketiga ya. Untuk contoh orang yang akhlaknya memikat, dia memiliki kepedulian sosial. Apa saja tuh memiliki kepedulian sosial? Ada yang tahu? Kepedulian sosial. Contohnya apa? Contoh kepedulian sosial. Contoh kepedulian sosial ada yang tahu? Kakak kelas 9 deh, Bu Ini nanya yang suaranya udah kencang. Ada yang tahu memiliki kepedulian sosial itu maksudnya apa? Iya, nggak apa-apa, jawab nak. Ah, pintar, keren, membantu sesama ya, peduli dengan temannya yang hari itu mungkin tidak bawa bekal. Kenapa nggak bawa bekal? Oh, orang tuanya lupa masak, kemudian dikasih ya. Peduli ketika di jalan ada orang-orang yang membutuhkan, kamu uang jajannya banyak, sekedar memberi 1.000 rupiah, 2.000 rupiah ya. Ketika di bulan Ramadan kamu semuanya mengumpulkan zakat, mengumpulkan infak, Masya Allah ya. Itu merupakan akhlak yang mulia yang bisa memikat kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian yang keempat, menghindari sikap iri dan dengki ya. Nih, kakak-kakak semua dengarkan ya. Nih, dengarkan. Biasanya anak perempuan itu mainannya hati ya. Kakak-kakak suka kesel nggak kalau ada orang lain mendapatkan kebaikan? Enggak, Masya Allah, itu udah bagus ya. Jangan iri dengan kebaikan temannya, jangan dengki dengan kebaikan temannya ya. Kemudian yang kelima, suka mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib ya. Jadi makanan itu tidak cukup hanya halal, tapi harus thayyibah. Makanan itu harus halalan thayyibah ya. Makannya halal, bentuknya bagus ya. Jangan yang ngadi-ngadi ya. Makanan itu jangan yang ngadi-ngadi. Masa es krim rasa Indomie? Ada? Kamu suka? Jujur suka enggak? Enggak? Jujur suka enggak? Kan aneh, masa makan es krim rasa Indomie ya. Apalagi makanan yang dia halal tapi tidak thayyib. Makanan yang sembarangan di jalan. Ah? Makanan yang sembarangan, kamu jajan sembarangan, apa saja dimakan, dibeli ya. Minuman-minuman yang dia tidak bermanfaat, minuman yang warnanya merah. Kakak-kakak suka jajan seperti itu nggak sih? Nggak salah. Bu ini lihat kalau sore tuh kakak-kakak suka keluar jajan. Milih nggak jajanannya? Ya, jangan makanan yang sekedar mecin, yang gurih, yang enak ya. Jadi makanan harus yang halalan thayyibah. Kemudian suka memberi salam dan mendoakan sesama muslim ya. Ketika bertemu dengan teman, apalagi bertemu dengan ibu guru, bertemu dengan orang tua, ucapkan salam yang terbaik. Jangan sampai kita bertemu tapi cuek-cuekan aja ya. Bertemu tapi tidak mengucapkan apapun ya, tapi bertemu ucapkan salam ya. Kemudian yang berikutnya ini hanya contoh ya kakak, artinya banyak sekali perbuatan-perbuatan yang lain yang memikat ya. Kemudian bersemangat dalam menuntut ilmu ya. Bersemangat dalam menuntut ilmu. Tadi ada yang sudah punya cita-cita, yang cita-citanya bagus sekali. Cita-citanya ada yang menjadi chef, ada yang menjadi COO, ada yang menjadi arsitek tadi ya. Terus ada cita-cita dokter tadi yang menyebutkan dokter. Bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan ketika kakak-kakak semua ingin mendapatkan
mendapatkan cita-citanya nanti, prosesnya harus dari sekarang. Semangat belajarnya harus dari sekarang. Jangan menunggu nanti. Kalau sudah nanti bisa jadi terlambat. Dari sekarang semangat menuntut ilmu. Semangat datang ke sekolah dengan tepat waktu. Semangat belajar di kelas bersama teman, bersama guru ya. Semangat untuk konsentrasi dalam menuntut ilmu. Next, Bu. Lanjut aja. Ini udah jam berapa sekarang, Bu? 5 menit lagi. Nah, ini ya, dengan memiliki adab yang baik tadi ya, dengan akhlak yang baik, maka ternyata salah satu dampaknya adalah merupakan proses untuk menaikkan prestasi kakak-kakak semua. Termasuk salah satunya ya. Hari ini kakak-kakak adab menuntut ilmu salah satunya adalah mendengarkan dan menyimak. Agar apa? Mendapatkan keberkahan. Keberkahan yang terutama apa? Memahami. Bagaimana memahami kalau kakak kelas 9 ngobrol sendiri di belakang ya. Walaupun mungkin kalian sudah siang, sudah bosan, berusaha untuk mendengarkan. Ayo Kak, jangan ngobrol lagi Kak yang di belakang Kak. Menghadapnya ke depan. Kakak kelas 9 harusnya menjadi contoh ya. Ya. Harusnya menjadi contoh. Kakak kelas 8 udah bagus, adik kelas 7 juga sudah bagus ya. Jangan ngobrol sendiri. Dek, kamu bukan SD lagi loh, udah SMP. Ya. Apa masih mau SD lagi? Enggak. Senang ya di SD ya? Seru ya? Ya, sekarang adaptasi ya. Oke, lanjut. Ya, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Lanjut. Next. Saya bukan next, Bu. Next. Nah, ini lihat nih ya. Tadi semangat menuntut ilmu merupakan akhlak yang memikat ya. Merupakan akhlak yang kalian bisa mengikat ilmu-ilmu itu agar apa? Agar terikat dengan kalian menjadi keberkahan, kalian mudah untuk mempelajarinya. Ini sebuah hadis, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Karena surga itu adalah prestasi yang terbaik, yang paling tertinggi, yang akan dikejar oleh kita semua. Maka kita semangat dalam mencari ilmu, sebab orang yang mencari ilmu di sana ada banyak malaikat. Orang yang mencari ilmu di sana akan ada banyak kebaikan, akan ada banyak pahala, dan kalian akan bisa bersama-sama nanti di surganya Allah. Lanjut. Amin ya. Nah, sekarang kita tentang adab belajar ya. Adab belajar terhadap diri sendiri ya. Supaya prestasi meningkat, tentu kalian tidak bisa diam saja kan? Tidak ada ikhtiar yang dilakukan, tidak ada usaha yang dilakukan. Maka untuk mendapatkan prestasi terbaik, kalian harus memulai diri dengan semangat menuntut ilmu, memulai diri untuk terus belajar tanpa rasa bosan. Tiap hari belajar, waktunya istirahat ada, waktunya jalan-jalan ada. Kalau liburan kalian diajak orang tua pergi jalan-jalan, ada waktunya masing-masing ya. Maka ketika belajar ada adab-adab yang harus dilalui oleh kalian. Ada adab-adab yang harus diikuti oleh kalian. Yang pertama adalah adab terhadap diri sendiri. Luruskan niat ya. Niatkan ketika mau belajar untuk apa? Untuk Allah ya. Karena niat yang paling utama itu adalah niat untuk Allah, sehingga semuanya dimudahkan ya. Kemudian juga jangan suka menunda-nunda. Kalau ada tugas segera dikerjakan. Supaya apa? Supaya selesai pada waktunya ya. Kemudian apalagi ada adab terhadap guru. Ketika kita belajar tentu ada murid dan ada
dan ada, kalau kita belajar ada murid dan ada guru. Bagaimana adab terhadap guru? Harus sopan, pintar, apalagi sopan, santun, kemudian menghormati guru. Boleh tidak kita membantah guru? Boleh tidak ketika guru mengajar kita karena sudah baca langsung kita menyambut dengan membantah? Tidak boleh ya. Jadi hormati guru, dengarkan dengan seksama ya. Kalau kalian tidak mendengarkan dengan seksama, kalau kalian sibuk sendiri tidak akan mendapatkan ilmu itu ya. Sayang, pahalanya tidak didapat, keberkahannya tidak didapat. Padahal kalian punya cita-cita ya. Padahal kalian punya tujuan untuk meningkatkan prestasi-prestasi kalian ya. Kemudian adab terhadap ilmu itu sendiri ya. Jadi ada berapa adabnya? Ada berapa adabnya? 3. Yang pertama, ya pintar. Yang pertama adab terhadap diri sendiri. Yang kedua, adab terhadap guru. Yang ketiga, bagaimana kok ada adab terhadap ilmu ya? Bagaimana kita adab terhadap ilmu? Kita harus belajar adab dulu, belajar akhlak dulu, agar ilmunya menjadi berkah, agar kita tidak menjadi orang yang sombong ya, agar kita tidak menjadi orang yang petantang-petenteng ya. Kita bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu, dan kemudian apa? Adab terhadap ilmu itu mengamalkan ilmu yang dipelajari ya. Suatu saat, halo, 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 hai, hai, halo, halo, hai, ya, oke. Suaranya dari kanan, kiri, apa tengah ya? Coba Bu Indri mau dengerin ya. Oke. Lihat, Ibu Indri bahas sedikit tentang adab terhadap ilmu ya. Mempelajari adab sebelum ilmu dan adab terhadap ilmu. Yang lainnya adalah suatu saat, halo, hai, suatu saat kalian punya kewajiban untuk mengamalkan ilmu ya. Ilmu yang kalian pelajari dari sekarang, nanti di SMA, nanti di bangku kuliah, suatu saat kalian harus mengamalkan ilmunya. Apakah sekarang kalian bisa mengamalkan ilmunya? Oh bisa ya. Sedikit demi sedikit latihan untuk mengamalkan ilmu, menjadi teman yang baik dengan mengajarkan, menjadi tutorial sebaya mengajarkan teman-teman yang nggak bisa ya. Kalau kalian yang tadi sudah belajar masak, masak di rumah ya, bikin kue, menyenangkan hati orang tua, itu kan mengamalkan ilmu ya. Jadi suatu saat kakak-kakak semua, ilmu yang kalian pelajari dari sekarang akan bisa diamalkan ya. Kalian akan bisa merasakan bagaimana nanti mengamalkan ilmu-ilmu yang kalian pelajari mulai dari saat ini, mulai dari kecil sampai nanti kalian dewasa. Setiap jenjang-jenjang pendidikan akan tertanam dalam diri kalian ilmu-ilmu yang kalian dapatkan ya. Pasti ya, bukan hanya nanti di bangku kuliah, nunggu nanti aja kuliah saya serius belajarnya baru bisa mengamalkan. Apa yang kalian dapatkan di SD, di SMP, di SMA ya, sampai nanti kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu terbaik yang akan bisa diamalkan di masyarakat atau bisa diamalkan oleh kalian dan untuk kehidupan kalian sendiri. Kayaknya deh Bu, habis ya. Next, langsung lanjut aja. Ya, alhamdulillah sudah habis ya. Alhamdulillah sudah habis. Nanti yang dapat hadiah nanti ke Bu Indri ya. Ada yang mau bertanya?
Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau berkomentar menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Indri? Tidak, cukup. Cukup. Kelas 8 ada yang mau bertanya? Tidak. Atau ada yang mau berkomentar? Tidak. Oke, cukup. Kelas 9 ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau berkomentar? Tidak ada. Cukup. Ngantuk banget ya. Ya, oke. Terima kasih banyak. Alhamdulillah rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus mic-nya.